Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Miss harapkan kalian semuanya baik-baik saja. Kemarin kita sudah belajar tentang news item. Di dalam news item itu sendiri ada bagian yang namanya direct and indirect speech. Maka kali ini kita akan belajar tentang direct and indirect speech. Di belakang Miss ini sudah ada sedikit catatan yang berkaitan dengan handout yang akan Miss kirim nantinya ke dalam file tentang direct and indirect speech. So, apa itu direct and indirect speech? Secara singkatnya, direct speech adalah kalimat langsung. Maksudnya kalimat langsung seperti apa sih, Miss? Kalimat langsung adalah kalimat yang saya bicarakan langsung kepada orang tertentu. Atau saya langsung ngomong kepada orangnya secara langsung, alias face to face, ketemu secara langsung. Sedangkan indirect speech adalah kalimat tak langsung. Itu artinya ketika saya mau berbicara kepada seseorang, namun seseorang tidak bisa saya temui secara langsung atau face to face, maka saya akan meminta pertolongan pada orang yang lain untuk menyampaikan apa yang akan saya katakan ke orang yang saya tuju. Itu indirect speech. Di dalam direct and indirect speech ini sendiri sebetulnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada statement, ada yang namanya comment, dan juga ada question. Tapi di sini misalnya akan membahas secara singkatnya saja. Dan kemudian dalam direct and indirect speech ini sendiri akan ada beberapa perubahan. Rules-nya, ya, aturannya. Perubahan yang pertama, itu kita mulai dari yang namanya tenses. Tenses kalau dalam direct itu berubah menjadi indirect, tentu saja akan merubah secara tenses. Yang pertama nih, contohnya misalnya simple present akan berubah menjadi simple past. Simple past dan juga present perfect itu akan berubah menjadi past perfect dalam indirect. Kemudian present continuous-nya akan berubah menjadi past continuous ketika indirect. Dan yang present perfect continuous akan berubah menjadi past perfect continuous. Terakhir itu ada simple future akan berubah menjadi past future di dalam indirect. Itu dalam bentuk tenses. Rules yang kedua itu ada time and place, tempat dan juga waktu. Itu pun mengalami perubahan yang dari direct ke dalam indirect. Jadi kalau nanti kamu menggunakan kata now untuk keterangan waktunya, itu akan berubah menjadi then dalam indirect. Atau kata tomorrow itu akan berubah menjadi the following day atau the next day. Boleh juga menggunakan kata the next day. Atau next week, untuk yang simple future itu berubah menjadi the following weeks atau the next week. Yesterday, untuk yang simple past itu akan berubah menjadi the day before atau satu hari sebelumnya dan lain sebagainya. Miss, bagaimana dengan menunjukkan kata tempat? Oke, jadi kalau menunjukkan kata tempat, misalnya di sini ada kata here untuk direct, berubah menjadi indirect, dia akan berubah menjadi there. Atau kata this di sini untuk direct akan berubah menjadi that untuk indirectnya. Atau kata this yang jamak itu akan berubah menjadi those untuk yang indirect. Rules yang ketiga itu tentang to be dan juga auxiliary verb atau si kata kerja bantu. Jadi dari direct untuk yang to be atau auxiliary verb, misalnya am, is, are, itu adalah to be dalam bentuk simple present, akan berubah menjadi was, were dalam indirect. Balik lagi ke rumus yang pertama, dia harus mengikuti tenses. Kemudian ada kata shall atau will, dia akan berubah menjadi should ataupun would. Ada kata can ataupun may, dia akan berubah menjadi could ataupun might. Dan ada kata must, have to atau has to, yang artinya harus, itu akan merubah menjadi had to. Ini rumus dasarnya kalau kamu ingin mengubah kalimat direct ke dalam indirect, ya. Kemudian kita masuk ke contoh. Nah, di contoh ini secara jelas ya. Perhatikan contoh yang pertama. My sister said to me. Saudara perempuan saya bilang ke saya. Ada tanda koma. Kemudian ada tanda kutip di bagian atas. I like Korean drama. Kemudian ditutup lagi dengan tanda kutip. Ini merupakan bagian dari kalimat direct speech. Atau kalimat yang langsung. Mau diubah ke dalam bentuk yang indirect speech, kita harus membutuhkan yang namanya kata penghubung. Di sini saya menggunakan yang bagian statement. Kata penghubung untuk statement itu yaitu adalah kata that. Yang artinya adalah bahwa. Apa fungsinya si kata penghubung atau that ini? Fungsinya adalah untuk menghubungkan si my sister said ini atau si kalimat pengantar
dengan kalimat yang dilaporkan. Yang mana sih Miss kalimat yang dilaporkan? Nih, yang nantinya kita ubah ke dalam indirect. Jadi ketika berubah menjadi bentuk indirect, my sister said to me, koma, tanda kutip, I like Korean drama, tanda kutip lagi sebagai penutup, full stop, diubah ke dalam indirect speech, jadi berubah my sister said. Kata my sister said yang awal itu turun tetap sebagai kalimat pengantar. Ditambahi kata that, ini sebagai penghubung. Yang artinya bahwa, I like Korean drama. Berhubung yang kata I itu merupakan kata ganti dari my sister dan my sister adalah perempuan, itu dia akan berubah menjadi she. Kemudian like Korean drama, kata like ini dalam rumus yang simple present. Menurut aturan, simple present akan berubah menjadi simple past. Maka di sini kata like yang tadinya biasa saja harus menjadi kata like ditambahi D di bagian belakang. Karena itu bentuk kata kerja kedua. Korean drama, dia tinggal turun. Ya, sebagai kata pelengkapnya saja. Ini adalah indirect speech-nya. Miss, contoh yang pertama tidak ada keterangan waktu. Tidak ada kata keterangan waktu ataupun keterangan tempat atau auxiliary ataupun to be. Di contoh yang kedua, kita lihat di sini. The boy said to his father, anak lelaki itu bilang ke bapaknya, anak laki-laki. Kalau anak laki-laki, maka kata gantinya dia akan berubah menjadi he. Ya. Koma, tanda kutip, I will play badminton tomorrow. Saya akan main badminton besok. Ini kata keterangan waktu. Kata tomorrow. Ditutup lagi dengan tanda kutip. Ketika berubah menjadi indirect, tab turun. The boy said to his father. Ini sebagai kalimat pengantar. Masukkan kata penghubungnya, that. I tadi merupakan si, the boy. The boy jelas diganti dengan kata he, sebagai orang ketiga tunggal. Will yang simple future itu akan berubah menjadi kata would. Play-nya tetap, bentuk kata kerja pertama, badmintonnya tetap, tomorrow itu berganti dengan the next day. Di dalam indirect speech-nya. Ini untuk kata keterangan waktu. Yang terakhir, yang C. Ini perubahan tenses. Tom bilang, Tom said. Pakai tanda kutip, jangan lupa koma. I didn't go to school this morning. Kalau susah this morning, kita ganti kata yesterday. Tapi di sini saya memberi contoh this morning. Di pagi ini, berarti pagi tadi dong, dia tidak pergi ke sekolah. Ketika diturunkan menjadi indirect, Tom said-nya tetap turun sebagai kalimat pengantar. Ditambahi that sebagai penghubung. He, karena dia adalah Tom laki-laki, maka dia menggunakan kata he. Kemudian didn't merupakan simple past, tapi dalam bentuk yang negatif. Sudah dibilang, simple past akan berubah ke dalam past perfect ketika indirect. Yang tadinya didn't go to school akan berubah menjadi had not gone. Ini berubah menjadi past perfect secara rumus. Yang tadinya go itu akan berubah menjadi gone. Go ini verb pertama atau si kata kerja pertama. Ketika berubah menjadi indirect, dia akan berubah menjadi verb 3 atau kata kerja ketiga. Keterangan tempat tetap, dia to school. Kemudian kata keterangan waktunya yang berubah this morning akan berubah menjadi kata that morning. Cukup sekian penjelasan dari Miss secara singkat mengenai direct and indirect speech. Yang lainnya itu sudah Miss rangkumkan dalam sebuah handout yang nantinya akan Miss kirim melalui Google Classroom. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.